Kalau kalian mau memproses dokumen apapun dengan lebih baik, cepat tanpa human error, maka video ini buat kalian. Kenapa? Karena pertama, aku bakal bedah secara dalam gimana konten dalam PDF itu diekstrak dan bagian yang nggak bisa diekstrak. Jadi di PDF itu ada juga bagian yang kalian nggak bisa ekstrak dan aku bakal tunjukin apa bagiannya. Lalu yang kedua, gimana cara AI nanti masukin data dari PDF itu supaya persis sama dengan kolom spreadsheet kalian. Jadi dianya nggak halusinasi dan kalian bisa tetap buat datanya akurat. Dan yang terakhir, kalian bisa download blueprint ini 100% gratis. Kalian tinggal download di bawah dan kalian modifikasi sesuai kebutuhan kalian. Nah, sebelum mulai, kalau kalian mau tahu gimana cara pakai AI automation untuk hemat 10 plus jam per minggu waktu kalian, atau kalau kalian mau belajar N8N, gimana cara bikin automationnya, kalian bisa subscribe channel aku. Nah, sekarang bayangin kalian ada 100 invoice untuk diproses. Nggak cuma PDF, kalian juga bisa untuk image atau jenis tipe file format lainnya. Tujuan akhirnya kita mau ekstrak data kayak deskripsi, jumlah, harga, total ini semuanya ke dalam spreadsheet. Jadi langsung aja kita jalanin. Di sini aku bakal pakai Telegram, tapi kalian bisa bebas. Kalian bisa mau pakai Google Drive atau Gmail. Aku pakai Telegram untuk mempermudah aja. Jadi aku bakal kirim, contohnya di sini kita pakai PDF. Invoice, aku send, dan aku execute. Nah, jadi filenya bakal masuk ke dalam N8N. Nah, di sini ada dua rute. Yang pertama rute untuk PDF, dan yang kedua itu rute untuk image. Lalu nanti dianya dimasukin ke dalam AI agent, dan dianya bakal dimasukin ke dalam spreadsheet. Jadi kalian bisa lihat hasilnya di sini. N atau A itu artinya nggak ditemuin di dalam invoice. Oke, jadi sesuai yang aku janji di awal video, aku bakal jelasin konten apa yang nggak bisa diekstrak dari PDF dengan menggunakan template ini. Tapi kalian bisa modifikasi sendiri kalau kalian mau. Kalau kalian sadar di sini, waktu kita ekstrak isi konten PDF-nya, kita nggak pakai AI apapun. Nah, ini jadi salah satu limitasi dari cara ini. Pertama, kalian perlu tahu dulu gimana caranya datanya diekstrak. Jadi untuk template yang ini, dianya ekstrak semua teks yang bisa diselect pakai mouse. Jadi semua ini yang bisa kita select ini pakai mouse, itu dianya bakal ke ekstrak, nggak ada masalah. Tapi masalahnya kalian lihat yang sebelah kanan ini, dianya versi gambarnya. Jadi kalau aku nggak bisa select apapun di sini kalau kalian lihat. Nah, ini tipe yang kayak gini itu nggak bisa diekstrak sama sekali dengan template ini. Nah, salah satu solusinya yang mungkin bisa kalian pakai, itu kalian ubah PDF-nya dulu jadi image, jadi kayak JPEG atau PNG, habis itu kalian routingnya ke sini, gitu. Jadi, yang ini, yang versi gambar ini kan dianya masih PDF, kalian convert dulu ke JPEG, supaya nanti dianya bakal masuk ke dalam routing yang bawah ini. Oke, jadi langsung saja kita mulai ngebuat automation ini pakai N8N. Jadi pertama kalian pergi ke N8N.io di sini. Lalu kalian bisa pencet get started for free. Atau kalau kalian mau lihat pricingnya, kalian bisa cek pricingnya berapa. Dan di sini kalian bisa lihat kalian nggak perlu pasang credit card apapun untuk mulai free trialnya. Nah, sesudah itu nanti tampilannya bakal jadi kayak gini. Kalian pencet tambah workflow baru. Create new workflow. Supaya dianya jadi bakal kosong kayak gini nanti hasilnya. Nah, sekarang step pertama kita mau import dulu. Dari yang kalian bisa download blueprintnya 100% gratis di bawah. Lalu kalian pencet ini tombol titik-titik dan kalian import from kalian punya file lokal. Kalau sudah nanti dianya bakal langsung muncul kayak gini. Oke. Nah, sekarang langsung aja kita mulai. Pertama kita mulai dulu dari Telegram Trigger. Untuk Telegram Trigger aku nggak bakal bahas banyak karena kalian kalau sudah ikutin video aku sebelumnya, itu sudah aku jelasin gimana cara setup hubungin ke chatbot YouTube, ke chatbot kalian. Jadi singkatnya kalian nanti create new credential,
Habis itu kalian ke yang namanya bot father. Jadi di sini kalian misalkan namanya bot father Telegram. Habis itu kalian bisa buat chatbot kalian. Oke, setelah itu aku bakal coba execute workflow dulu di sini. Oke, aku bakal kirim file invoice. Kali ini kita bakal coba pakai yang versi gambar, jadi invoice. Kita pakai invoice gambar kali ini. Oke, dianya ke-trigger. Karena kita udah kirim, dianya jadi otomatis berjalan. Step selanjutnya, kita mau download file yang kita udah kirim tadi. Jadi filenya harus kita download dulu sebelum kita bisa masukin ke dalam AI untuk dianalisis image-nya. Jadi caranya, bagian yang ini kalian nggak perlu setup, kalian bisa skip kalau kalian mau ini. Aku cuma jelasin kalau kalian mau buat dari awal dari nol. Nah, di sini kita mau file ID-nya. Jadi file yang terkirim itu bakal ada file ID-nya kalau di Telegram. Cara dapetinnya, kalian bisa lihat di bagian input, di bagian sini. Jadi di bagian input ada yang namanya dokumen. Kalau kalian kirim dokumen. Nah, enaknya di N8N ini kalian nggak perlu tulis manual. Jadi kalian bisa tinggal drag and drop aja. Nanti langsung berubah tulisannya kayak gini. Gitu. Jadi kalau aku execute stepnya, kalian bisa lihat hasil outputnya kita dapat file yang udah kita kirim tadi. Oke, next. Kita ada yang namanya switch di sini. Jadi kita mau routing. Ada rute pertama kalau ini PDF, rute kedua kalau ini image. Nah, gimana cara kita mau tahu file ini itu PDF atau file ini itu image? Jadi kita pakai yang namanya switch. Jadi kalau kalian lihat di sini ada yang namanya MIME type. Nah, MIME type ini ada application versi PDF atau JPEG. Jadi kalian MIME type-nya di sini. Pertama kalian ubah ini dulu ke JSON supaya kita bisa ke skema, supaya kita bisa drag and drop. Nah, kita mau yang MIME type-nya itu sebentar. Oh ya, oke, sebentar aku lupa. Jadi kalau binary file ini itu agak sedikit repotin, tapi kita harus tulis manual. Oh, enggak. Kita nggak perlu tulis manual, jadi inputnya, kalau kalian pergi ke Telegram trigger tadi, kalian bisa lihat inputnya di sini. Ada MIME type, dianya application PDF. Nah, kalian tinggal drag itu aja. Rute pertama, kalau misalkan dianya aplikasi PDF, dianya bakal masuk ke rute pertama. Kalau misalkan dianya image, dianya bakal masuk ke rute kedua. Oke, jadi kita jalanin dan kita cek dianya masuk kemana. Nah, karena yang kita kirim tadi PDF, jadi dianya bakal masuk ke rute yang atas, rute PDF. Nah, kalau jadi di sini yang aku bakal tunjukin itu versi gambar dari PDF ini. Jadi kalau kalian masih ingat, jadi di sini ada yang versi gambarnya. Oke. Aku bakal tunjukin ke kalian bahwa versi gambar ini nanti dianya nggak bakal bisa ke ekstrak. Nanti sesudah itu aku bakal tunjukin apa yang terjadi kalau misalkan aku kirim versi PDF yang versi teks, yang bukan versi gambar. Jadi yang ini kita kirim yang versi gambar. Nah, di sini bagian ekstrak PDF itu aku bakal execute dulu. Jadi kalian lihat. Oke, jadi kita ubah ke table. Nah, di sini data yang kita dapat tadi, data PDF-nya,
kalian bisa lihat di sini dianya teksnya empty. Bagian teks ini, padahal di sini kelihatan di sini ada, tapi dianya nggak kebaca karena versinya gambar. Nah, ini yang aku bilang di bagian limitasi tadi. Jadi teksnya empty. Nah, aku bakal tunjukin gimana kalau misalkan kita kirimnya yang versinya tulisan. Jadi di sini aku bakal kirim satu lagi versi yang tulisan. Invoice PDF yang tulisan. Oke, aku kirim. Dan aku bakal execute. Oke, dianya masuk file, habis itu dianya formatnya PDF, jadi masuk ke root atas. Nah, jadi kalau kalian sadar di sini teksnya itu beda. Yang tadinya empty sekarang jadinya ada tulisannya muncul. Ini yang aku tunjukin di limitasi tadi. Nah, sesudah itu kita ada yang namanya edit fields. Kenapa kita mau edit fields? Jadi kalian lihat di sini rutenya ada dua. Kita mau kasih nama dulu. Kita mau standarin namanya supaya waktu di AI agent-nya nanti dianya bisa terima dari yang manapun. Jadi itemnya masuk, ada dua cara itemnya masuk dengan kita standarisasi dua nama variabel ini. Jadi kita cuma perlu tulis teks aja di sini. Apapun rutenya dianya bakal tetap muncul di sini nanti. Oke, jadi ini kita ke bagian penting. Gimana caranya, sesuai yang aku janjiin tadi, gimana caranya AI bisa masukin datanya persis sesuai kolom di spreadsheet. Jadi bagi kalian yang masih pakai AI yang baru, mungkin kalian paling takutnya itu dianya halusinasi, nggak sesuai sama kolom yang kalian mau. Nah, di N8N ada yang namanya output parser. Jadi output parser inilah yang bakal ngekasih kayak pagar supaya dianya sesuai sama kalian punya spreadsheet. Dan aku bakal tunjukin ke kalian gimana cara kalian bisa setupnya. Itu beneran simple, kalian nggak perlu takut. Oke, kita mulai dulu dari AI agent. Jadi di sini aku bakal tulis namanya, tolong ekstrak data dari dokumen ini. Kita kasih teksnya, ini teks yang tadi kita dapat, invoice, nama perusahaannya, kita tinggal drag and drop. Dan di sini aku ada tambahin sedikit lagi, kalau misalkan empty, jadi contohnya nih, di kasus aku nggak ada nomor invoice sama nggak ada tanggal. Jadi dianya bakal N atau A. Aku bilang secara eksplisit itu ke AI-nya. Dan di sini bagian pentingnya kalian hidupin specific output format. Gimana cara setupnya sekarang? Pertanyaannya. Jadi kalian ada dua pilihan. Kalau misalkan kalian jago coding, kalian bisa JSON, kalian bisa tulis sendiri struktur datanya gimana. Tapi untuk kalian yang nggak teknikal dan mau cepet bisa implementasi ini, kalian bisa pakai ChatGPT. Jadi aku kasih prompt-nya ke kalian. Prompt-nya kalian bisa bilang, buatkan sampel kerangka JSON. Jadi kerangka JSON itu ini. Kalau kalian lihat, ini kerangka datanya yang kita mau. Untuk AI agent supaya bisa ubah dari teks menuju spreadsheet dengan kolom ini. Jadi kolomnya kalian copy, lalu kalian paste di sini. Jadi kalau kalian lihat, ini kalian tinggal paste aja di sini kolomnya. Nah, lalu dianya bakal kasih JSON struktur datanya kayak gini. Ini contoh sampel struktur datanya yang bisa dipakai AI agent, kalian tinggal copy aja tuh. Kalian tinggal copy,
Habis itu kalian tinggal paste ke sini. Oke. Dan sudah itu, ini sudah siap semuanya. Jadi kalian tinggal jalanin aja dan dianya bakal selesai. Nah, sebelum kita masukin ke row spreadsheet ini, ada yang namanya split out dulu. Jadi kalau kalian lihat output dari AI agent tadi, output tabelnya, kalau kalian lihat, dianya outputnya kayak gini. Ini outputnya nggak bisa, kalian bisa lihat outputnya beneran beda. Tabelnya beneran beda sama kita punya spreadsheet. Nah, makanya kita mau ubah dulu struktur tabelnya supaya dari yang tabelnya kayak gini, inputnya jadi kayak gini. Jadi kalau kalian lihat, ini struktur tabelnya berubah, beneran berubah, jadi mirip kayak kita punya spreadsheet. Itulah fungsi dari yang namanya split out. Nah, caranya gimana? Caranya, kalian di sini yang kita mau itu, kita mau extract itemsnya supaya dianya jadi 1, 2, 3. Jadi 3 baris. Makanya kita bilang ke dianya, aku mau kamu nge-split bagian item sini. Itu kalian execute, nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Sesudah itu kita append row di sheet. Jadi kita buat baris baru. Nah, di sini cara ngisinya itu agak sedikit unik ya. Jadi kalau kalian di sini pertama kalian create new credential, habis itu kalian nanti tinggal sign in aja di sini ke Google. Nah, nanti dianya bakal sesudah kalian isi nama dokumennya di sini, dokumen processing namanya, nanti dia akan muncul sendiri. Kolom-kolomnya kalian tinggal drag and drop aja. Jadi misalnya kalian mau nomor itemnya, kalian tinggal drag itemnya ke sini, kalian drop. Sesuaiin sama kolom kalian aja, dianya gimana. Nah, untuk di sini kan ada nomor invoice tuh. Ada nomor invoice, ada juga tanggalnya, tapi di sini nggak ada. Nah, kalian bisa ambilnya itu dari AI agent. Jadi kalian ambil dari AI agent di sini, kalian tinggal drag and drop aja sesuai sama kayak gitu. Gitu deh. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, kalian bisa subscribe, atau kalau kalian mau tanya-tanya, kalian bisa DM atau langsung di komentar aja.